Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Hadi Nugroho. Saya akan mengajar tentang materi fisika. Jadi pembelajaran hari ini saya akan mengajar tentang fisika ya, pelajaran fisika. Kali ini saya akan mengajar tentang materi pengertian besaran dan satuan. Apa itu besaran dan satuan? Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu besaran. Besaran adalah suatu yang bisa diukur dan dihitung, memiliki nilai, dapat dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Contohnya, massa, panjang, waktu, kuat, arus, volume, dan sebagainya. Nah, sedangkan yang satuan itu adalah skala atau acuan pembanding pada suatu pengukuran dan melekat pada nilai besaran, dan dia memiliki contoh ya. Contohnya itu meter, terus sekon, kilogram, sentimeter, ampere, dan volt. Nah, ada juga nih, sekarang kita melanjutkan ke pembahasan tentang macam-macam besaran. Yang pertama yaitu besaran pokok. Besaran pokok, besaran asli yang tidak diturunkan dari besaran lain. Terdapat 7 besaran pokok beserta satuannya yang harus kalian tahu, yaitu adalah, saya tuliskan ya. Nah, sudah saya tulis. Jadi seperti ini ya. Saya tuliskan sebentar. Ini nama Nah, kalian bisa melihatnya di sini ya. Di sini adalah besarannya dan ini satuannya.
untuk besarannya, yaitu yang pertama massa. Massa itu memiliki satuan yaitu kilogram, dan panjang memiliki satuan yaitu meter. Waktu memiliki satuan sekon. 4. Kuat arus listrik, yaitu satuannya adalah ampere. Yang kelima, intensitas cahaya, yaitu satuannya adalah candela. Yang keenam, jumlah mol, yaitu satuannya mol. Dan yang ketujuh, suhu, yaitu satuannya Kelvin. Nah, itulah 7 besaran pokok beserta satuannya yang kalian harus tahu ya. Lanjut, ini penjelasan tentang apa itu massa, panjang, waktu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, jumlah mol, dan suhu ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskannya secara detail ya. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan yang massa. Pertama massa, yaitu massa adalah besaran ini menunjukkan banyak sedikitnya materi penyusun benda, yang semakin banyak materinya itu semakin besar massanya ya. Nah, yang kedua panjang. Panjang itu biasanya diukur menggunakan mistal atau penggaris. Nah, itu untuk yang benda panjang ya. Nah, kalau yang benda kecil itu biasanya menggunakan mikrometer ya. Mikrometer sekrup dan jangka sorong. Nah, yang ketiga waktu. Waktu itu alat ukurnya adalah stopwatch, jam tangan, jam dinding. Biasanya dinyatakan dalam sekon ya, yang tadi satuan dari waktu itu ya, sekon, menit, jam, atau hari. Nah, sedangkan yang kuat arus listrik itu secara fisika disimbolkan dalam ampere ya, dalam ampere. Nah, alat ukurnya itu adalah amperemeter. Nah, kita lanjut yang intensitas cahaya. Itu menunjukkan daya cahaya. Nah, sedangkan yang intensitas cahaya yaitu menunjukkan daya yang dipancarkan oleh sesuatu sumber cahaya, dan biasanya dinyatakan dalam candela ya. Candela. Maaf, saya agak lupa ya. Ya, seperti sama ya kayak tadi itu ya, yang waktu satuannya itu candela ya. Kalau yang waktu kan satuannya sekon. Nah, kita lanjut ke jumlah mol. Nah, jumlah mol itu menunjukkan banyaknya massa yang terkadang dalam tiap massa atom atau molekul relatif ya. Itu satuannya namanya mol ya, tadi sudah saya sebutkan. Lanjut kita ke suhu. Suhu itu adalah ukuran panas dinginnya suatu benda. Terdapat 4 satuan yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin ya. Nah, itu salah satu 4 satuan dari suhu ya. Kita lanjut ke besaran turunan. Nah, kalau yang tadi kan itu besaran pokok ya, yang sekarang itu besaran turunan. Ini besaran turunan yaitu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya kecepatan, terus gaya, usaha, terus tegangan, dan sebagainya.
Nah, kecepatan itu biasanya disingkat dengan meter per second ya, panjang dan waktu. Nah, kalau gaya itu Newton ya, itu satuannya ya, satuannya itu Newton, kilogram tuh, kilogram, meter, atau second per segi ya. Itu untuk turunan dari gaya ya, dari besarannya ya, yaitu massa, panjang, dan waktu. Kalau usaha yaitu satuannya joule, tegangan yaitu volt, dan debit air meter per segi per second, tekanan itu Newton, dan volume itu meter persegi ya. Nah, saya akan tuliskan lagi ke dalam sini ya guys, ya anak-anak. Yang pertama yaitu kecepatan satuannya itu adalah ini. Kedua gaya itu Newton. Yang ketiga itu usaha itu joule. Keempat itu tegangan volt. Yang kelima itu debit air. Yang keenam tekanan. Tujuh volume ya. Nah, ini contohnya yang saya tuliskan nih. Kalian bisa mencatatnya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke macam-macam satuan. Nah, satuan itu dibagi menjadi dua ya, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, untuk satuan baku yaitu memiliki nilai tetap untuk semua pengukuran. Penulisan satuan baku harus mengikuti sistem internasional atau disebut satuan SI. Satuan ini terdiri dari MKS dan CGS. Apa itu MKS dan CGS? Nah, MKS itu yaitu singkatan dari meter, kilogram, dan sekon. Nah, sedangkan yang CGS yaitu singkatan dari sentimeter, gram, dan sekon. Nah, yang kedua satuan tidak baku. Satuan tidak baku memiliki nilai yang berubah atau tidak tetap, seperti hasta jempol dan depa kaki dan sebagainya, karena itu tidak sama ya panjangnya atau ininya. Nah, sekarang saya akan membuatkan contoh soal ya. Contoh soal saya akan bikin, lalu saya akan mengerjakan, dan nanti saya akan menjelaskannya cara mengerjakannya ya. Dan saya akan menulis soalnya dulu.
jadi sini saya membuat soal, yaitu saya akan membacakannya ya. Sebelum saya membuatnya, saya akan memperlihatkan. Ini contoh soalnya ya. Bisa lihat. Jadi soalnya itu adalah MKS atau meter, kilogram, dan sekon adalah satuan sistem internasional yang terdiri dari meter, kilogram, dan sekon. Nah, kecepatan Doni adalah 36 km per jam. Jadi, jika kalau diubah ke dalam MKS, maka satuan kecepatannya menjadi meter per sekon. Dijadikan meter per sekon ya berarti ya, tanda tanya. Nah, sekarang saya akan mengerjakan soal ini ya. Nah, saya sudah selesai mengerjakannya ya. Ini hasil jawabannya. Saya akan menjelaskannya secara detail ya. Nah, yang pertama itu 1 kilometer itu, jadi kita konversikan dulu ya. Satuan kilometer ke meter. 1 kilometer itu kan 1000 meter ya. Dan 1 jam ke sekon itu 1 jamnya 3600 sekon atau detik. Nah, diketahui 1 kilometernya itu 1000 meter dan 1 jamnya itu 3600 detik ya atau sekon. Nah, lanjut kita ke hitungannya ya. Jadi kan 36 km itu jaraknya Doni ya, itu kecepatannya Doni. Nah, 36 km itu kita kalikan dengan satuan tadi tuh, 1 kilometernya itu kan 1000 meter. Nah, kita kalikan ke 1000 meter, lalu dibagi dengan tadi satuan dari 1 jam, yaitu 1 jamnya 3600 sekon atau detik. Nah, hasilnya yaitu 36 kali 1000 adalah 36.000 ya, 36.000 itu meter. Dibagi dengan tadi 1 jamnya yaitu 3600 sekon atau detik.
Nah, itu dibagi. Hasilnya yaitu 10 meter per detik ya. Itu hasil dari kecepatan Doni yang 36 km per jam ya. Itu maka satuan kecepatannya menjadi 10 meter per second. Sekian pembelajaran dari saya. Bila ada kata dan tutur kata atau perlakuan saya yang kurang mengenakan atau menyenangkan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya sudahi pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.